3 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 4, subtema 3. Kita akan belajar menemukan kalimat saran pada teks percakapan. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu, misalnya kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Perhatikan contoh percakapan ini. Judul percakapan adalah berkawan dengan tetangga baru. Jonas bercakap-cakap dengan Dedi. Jonas berkata, "Aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini." Dedi berkata, "Oh iya? Sebaiknya kita ajak dia ke rumah Lani untuk bermain bersama." Jonas berkata, "Betul, Dedi, kata ibuku, kita harus bersikap baik kepada tetangga kita." Dari percakapan ini, manakah yang merupakan kalimat saran? Ya, yang merupakan kalimat saran adalah sebaiknya kita ajak dia ke rumah Lani untuk bermain bersama. Kalimat saran ditandai dengan kata sebaiknya. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Ya anak-anak, kalimat penyelesaian itu sama dengan kalimat saran. Jadi, kalau kalian menulis kalimat penyelesaian, gunakan kata sebaiknya, atau hendaknya, atau seharusnya. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau kita sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ini adalah contoh menulis permasalahan dan kalimat penyelesaian atau kalimat saran dalam bentuk bagan. Contoh permasalahannya, lingkungan perumahan banjir karena saluran air tersumbat sampah. Saran yang pertama, sebaiknya parit dibersihkan supaya tidak menyumbat saluran air. Dan saran yang kedua, sebaiknya warga membuang sampah pada tempat sampah.